Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nur Aulia Jahro, Haura Putri Listidiev, Diah Amelia Nurjanah Ayuning Pitaloka, Nesa Amelia Novianti, Diah Nur Fauziah, Yuni Indasari, dan Muhammad Alwi Mahdorul Fauzik, yang akan membahas tentang kesebangunan dan kongruen. Nama saya Nur Aulia Jahro, NIM 19081050058. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kekongruenan. Di sini kita membahas tentang kongruen bangun datar. Apa sih yang dinamakan kongruen? Kenapa sih bangun datar itu dinyatakan kongruen gitu? Nah, dua bangun datar dinyatakan kongruen apabila mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dapat kita lihat di sini ada beberapa contoh. Pada contoh yang pertama, perhatikan beberapa pasang bangun berikut ini. Di sini ada dua buah persegi panjang. Persegi panjang ini kita lihat sudutnya mereka sama. Sisi-sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Berarti dua persegi panjang ini dinyatakan kongruen. Pada tabel yang ini, semua bangun datar di sini dinyatakan kongruen karena sudah memenuhi dua syarat kekongruenan suatu bangun datar. Kemudian kita bisa lihat lagi, ada tabel satu lagi. Ini contoh untuk dua pasang bangun datar yang tidak kongruen. Kita lihat pada yang A, ada dua persegi panjang, tetapi tidak memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan maka dari itu, kedua bangun datar tersebut dinyatakan tidak kongruen. Begitupun seterusnya pada contoh B, C, dan D. Bisa kita lihat di sini sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, bisa kita lihat juga ya teman-teman, di sini ada dua buah bangun datar jejer genjang yang berwarna hijau ini. Kita buktikan apakah kedua bangun datar ini kongruen. Dapat kita lihat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaiannya. Sudut A dan sudut J memiliki sudut yang sama. Kemudian sudut B dan sudut K kita lihat apakah mereka memiliki sudut yang sama. Ya, dapat kita buktikan sama. Kemudian sudut C dan sudut L pun juga sama. Sudut D dan sudut M juga sama. Berarti syarat yang yang kedua sudah terpenuhi. Kemudian kita lihat lagi sisi-sisinya, apakah sisi-sisinya bersesuaian. Kita lihat sisi A, B sama dengan sisi J dan K. Oke, sama. Kemudian sisi B dan BC dan sisi KL sama. Kita lihat sama. Sudut sisi CD dan sisi LM dapat kita lihat juga sama. Kemudian sisi DA dan sisi MJ bisa kita lihat di sini, mereka memiliki sisi yang sama. Maka dari itu, maka syarat yang pertama sudah terpenuhi. Nah, kedua syarat itu sudah terpenuhi, maka
kedua buah bangun datar trapesium ini dapat kita nyatakan kongruen atau sama. Di sini juga ada contohnya mengidentifikasi dua bangun kongruen. Manakah persegi di bawah ini yang kongruen dan jelaskan. Di sini ada 3 persegi. Untuk penyelesaiannya, dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama tadi, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kita lihat di sini. Untuk syarat yang pertama, setiap persegi mempunyai 4 sudut siku-siku sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pada persegi A, B, dan C besarnya pasti sama. Oh ya, maaf sebelumnya. Ini ada 3 persegi. Yang pertama persegi A, yang kedua persegi B, dan yang ketiga dinamakan persegi C. Nah, kemudian syarat yang kedua, kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang pertama pada persegi A dan persegi B. Terus yang panjang setiap persegi A adalah 8 cm. Panjang setiap sisi persegi B adalah 9 cm. Maka sisi-sisi yang bersesuaian pada persegi A dan B tidak sama panjang. Kemudian kita buktikan lagi persegi B dan persegi C. Panjang setiap sisi persegi B adalah 9 cm seperti yang sudah kita ketahui tadi. Kemudian panjang setiap sisi persegi C adalah 8 cm. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian pada persegi B dan C tidak sama panjang. Berarti masih belum memenuhi syarat yang kedua. Kemudian persegi A dan persegi B. Kita lihat lagi. Panjang setiap persegi A adalah 8 cm. Dan panjang setiap persegi C adalah 8 cm. Nah, kedua sisi pada persegi A dan persegi B memiliki panjang yang sama. Berarti persegi A dan persegi B memenuhi syarat kongruen bangun datar yang kedua. Maka dari itu dapat dinyatakan persegi di antara ketiga persegi ini yang menjadi dua bangun kongruen hanya persegi A dan persegi C, karena persegi A dan persegi C sudah memenuhi dua syarat bangun datar dinyatakan kongruen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haura Putri Listidiev. Di sini saya akan menjelaskan slide kelima, yaitu kekongruenan dua segitiga. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika mempunyai syarat sebagai berikut. 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. 2. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Bisa dilihat pada gambar ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Dengan keterangan sudut B dan sudut E adalah sudut yang bersesuaian. Sisi AC dan sisi DF adalah sisi yang bersesuaian. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian ada 3 menurut gambar tersebut,
Yang pertama, AB dan DE. AB sama dengan DE. Yang kedua, BC dan EF. BC sama dengan EF. Yang ketiga, CA dan FD. CA sama dengan FD. Dan sudut-sudut yang bersesuaian ada 3 juga. Yang pertama, sudut A dan sudut D. Sudut A sama dengan sudut D. Yang kedua, sudut B dan sudut E. Sudut B sama dengan sudut E. Dan yang terakhir, sudut C dan sudut F. Sudut C sama dengan sudut F. Atau dengan kata lain, AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan AC per DF sama dengan 1. Nama saya Dia Amelia. Selanjutnya, untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi seperti ini. Yang pertama, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sisi, sisi, sisi. Seperti terlihat pada gambar. Sisi, sisi, dan sisi. Kemudian yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Biasa disebut dengan kriteria sisi, sudut, sisi. Seperti terlihat pada gambar. Sisi, sudut, dan sisi. Yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut, sisi, sudut. Terlihat pada gambar sudut, sisi, sudut. Yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut, sudut, sisi. Seperti terlihat pada gambar, sudut, sudut, sisi. Sudutnya adalah yang garis lengkung, sudut yang kedua smile, sisi, garis. Yang kelima, khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Terlihat di gambar ada sudut siku-siku dan sisi miring dan satu sisi yang di bawah. Baiklah, saya Nesa Amelia Novianti akan melanjutkan menjelaskan mengenai contoh kekongruenan dua segitiga. Langsung saja ke contoh yang pertama. Silakan perhatikan gambar berikut. Telah kita ketahui bahwa terdapat dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADE. Segitiga ABC siku-siku di B dan segitiga ADE siku-siku di D. Jika panjang AD sama dengan 3 cm, panjang DB sama dengan 2 cm, dan panjang BC sama dengan 4 cm, maka berapakah panjang DE-nya? Penyelesaiannya, telah diketahui bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADE. Maka AD per AB sama dengan DE per BC. AD-nya yaitu 3, karena panjang dari AD yaitu 3 cm. AB-nya 5 sama dengan DE, DE-nya belum diketahui, per BC, BC-nya sama dengan 4. Kita uraikan menjadi DE sama dengan 3 dikali 4 per 5. 3 dikali 4 sama dengan 12 per 5 menjadi 2,4 cm. Maka panjang dari DE adalah 2,4 cm. Lanjut ke soal yang kedua.
segitiga ACB siku-siku di titik C. Jika panjang dari AD sama dengan 32 cm dan panjang dari DB sama dengan 8 cm, maka berapakah panjang dari CD? Kepenyelesaiannya telah diketahui bahwa segitiga ADC kongruen dengan segitiga CDB. Maka AD per AB sama dengan DE per BC. Menjadi CD kuadrat sama dengan AD dikali BD. Menjadi CD. Sama dengan akar dari 32 dikali 8 sama dengan akar 256. Akar dari 256 sama dengan 16. Maka panjang dari CD adalah 16 cm. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesebangunan. Kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai, seperti AB per EF sama dengan BC per FG, sama dengan CD per GH, sama dengan AD per EH. Yang kedua, sudut yang bersesuaian besarnya sama, seperti sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, sudut D sama dengan sudut H. Sebagai contoh, di sini terdapat dua gambar persegi panjang yang memiliki ukuran yang berbeda. Adapun perbandingan lebarnya adalah 2:4 sama dengan 1:2. Kemudian, perhatikan sudut-sudut yang bersesuaian pada persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH. Oleh karena keduanya berbentuk persegi panjang, setiap sudut besarnya 90 derajat, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua bangun tersebut sama besar. Artinya, kedua persegi panjang tersebut memiliki sisi-sisi yang bersesuaian dan sebanding, sedangkan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oleh karena itu, persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH dikatakan sebangun. Selanjutnya, saya Yuninda Sari akan membahas tentang kesebangunan dua segitiga. Dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu seperti dilihat pada gambar, mereka harus memiliki syarat-syarat seperti itu. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. A aksen, B aksen dibagi dengan AB sama dengan B aksen, C aksen dibagi atau per BC sama dengan A aksen, C aksen per AC sama dengan alfa. 2. Besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Nah, perbedaan kekongruenan dan kesebangunan dapat kita lihat dari tabel di bawahnya. Di bawah ini ya. Kalian bisa lihat bangun-bangunnya. Yang pertama itu sama ukuran sisi. Sama ukuran sisi, tapi sama bentuk itu tidak sama. Jadi hubungannya tidak ada. Yang kedua yaitu sama ukuran sisinya tidak, sama bentuk iya, hubungan berarti sebangun karena sama bentuk tetapi tidak sama ukuran sisi. Yang terakhir yaitu sama ukuran sisi dan sama bentuknya itu sama, jadi hubungannya itu disebut kongruen. Baik, selanjutnya saya Muhammad Alwi akan menjelaskan tentang contoh kesebangunan dua segitiga. Perhatikan gambar berikut. Diketahui dua gambar segitiga yaitu PQR dan SUR. Dengan panjang PQ 12 cm, kemudian SU 9 cm dan UR 15 cm.
yang ditanyakan yaitu berapakah panjang QR dan panjang QU. Untuk penyelesaiannya, yang pertama ambil perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga PQR dan segitiga SUR. Yang pertama, QR per PQ sama dengan UR per SU. QR belum diketahui, panjang PQ 12 cm, panjang UR 15 cm, per panjang SU 9 cm. Disimpulkan jadi QR sama dengan 12 kali 15 per 9 sama dengan 20 cm. Jadi panjang QR-nya 20 cm. Kemudian yang kedua yaitu berapakah panjang QU. QU sama dengan QR dikurangi UR sama dengan 20 cm dikurangi 15 cm sama dengan 5 cm. Lanjut contoh yang kedua yaitu diketahui dua segitiga dengan BAC dan CDE. Yang diketahui panjang BA sama dengan 6 cm, kemudian panjang AC sama dengan 8 cm, dan panjang CD sama dengan 24 cm. Penyelesaiannya yaitu kesebangunan dua segitiga siku-siku. Yang pertama, DE per DC sama dengan AB per AC. DE belum diketahui, per panjang DC 24 cm sama dengan AB 6 cm per AC 8 cm. Disimpulkan jadi DE sama dengan 6 dikali 14 per 8 sama dengan 18 cm. Jadi panjang DE sama dengan 18 cm. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang kesebangunan dan kongruen. Thank you for your attention. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.